Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama pada malam hari ini kita bisa laksanakan sholat, kemudian kita sejenak untuk duduk di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan kelonggaran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, kita langsung saja membacakan syarah Tahdhib Aqidah Thahawiyah. Kemarin kita bahas tentang Al-Mitsaq. Al-Mitsaq, perjanjian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pengakuan pada diri sendiri bahwa Allah adalah Rabb-Nya. Semuanya anak Adam mengakui bahwa Allah sebagai pemiliknya, penciptanya, pengaturnya, yang menghidupkannya dan mematikannya, dan semuanya sifat-sifat Rabb. Pada diri kita, kita akui. Kemudian kita beranjak kepada pasal berikutnya yang kemarin kita sudah singgung sekilas, yaitu al-iqraru bi rububiyyah amrun fitriyun. Pengakuan terhadap kerububiyahan Allah adalah persoalan yang sudah diakui oleh fitrah manusia. Sehingga ketika manusia nanti di yaumil qiyamah dia melakukan kesyirikan, terus berdalih bahwa dia adalah cuma keturunannya dari bapak-bapaknya, yang musyrik itu adalah bapaknya, dia sebagai anak keturunan bapaknya tentu mengikuti bapak-bapaknya. Nah, pengakuan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena manusia masing-masing sudah mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dikatakan
bahwa pengakuan terhadap rububiyah adalah sudah menjadi fitrah manusia. Tidak mungkin tidak mengakui kerububian Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sini wala syak annal iqrara bi rububiyah amrun fitriyun wa syirk hadisun thari. Tidak diragukan lagi bahwa persoalan pengakuan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah amrun fitri, sudah menjadi fitrah manusia. Sedangkan kesyirikan itu adalah yang datang kemudian. Kesyirikan adalah yang datang kemudian. Apakah manusia lalai? Apakah manusia tidak mau belajar dengan fenomena-fenomena yang dia saksikan? Atau manusia bodoh, tidak mengambil ibrah terhadap penciptaan langit dan bumi dan seterusnya. Nah, wal abna taqalluduhu anil aba. Anak-anak hanyalah bertaklid kepada bapak-bapaknya. Fa idza ihtajju yaumal qiyamah bi annal aba asyraku wa nahnu jarayna ala adatim kama yajri nas ala adati abaihim fil mata'im wal malabis wal masakin yuqalu lahum antum kuntum mu'tarifina bis-sani' muqarrinina bi anna allaha rabbakum bi anna allaha rabbukum la syarikalah wa qad syahidtum bidzalika ala anfusikum. Nah, kemudian apabila anak keturunan ya berbuat syirik dengan argumentasi mereka, anak-anak itu cuman mengikuti bapak-bapaknya dengan mengatakan pada hari kiamat yang syirik adalah bapak-bapak kami dan kami adalah penerusnya, mengikuti adat kebiasaan bapak-bapak sebagaimana manusia kebanyakan mengikuti kebiasaan bapaknya dalam makanan, dalam pakaian, dan dalam tempat tinggal. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucu Adam, antum kuntum mu'tarifina bisani'. Sungguh kamu sudah mengakui bahwasanya Allah pencipta, membuat segala hal. Ya. Muqarrinina bi anna allaha rabbukum. Kamu mengakui di dalam hati kamu bahwa Allah adalah Rabb kalian, tidak ada sekutu baginya, dan bahkan kalian sudah menyaksikan dengan diri sendiri, maka tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syahadat seseorang pada dirinya, ya, persaksian seseorang terhadap dirinya adalah iqrarun bisyai', menetapkan pengakuan kepada sesuatu. Ya, barang siapa menyaksikan pada dirinya berarti dia sudah mengakui itu. Karena mengakui diri sendiri itu misalnya saya betul-betul melihat, itu berarti sudah mengakui kepada sesuatu itu. Nah, kemudian tidak diterima persaksian itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Kamu bersaksi bahwa Tuhan adalah Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala, sudah bersaksi alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kemudian agar kamu pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang lalai. Enggak diterima
kalau manusia nanti pada kehidupannya nggak menyadari ini, nggak diterima. Misalnya orang di hidup di dunia ini tidak mengetahui bagaimana bertauhid, sehingga dia disibukkan dengan urusan dunia, tidak merenungi apa yang di hadapannya, termasuk orang lalai misalnya. Satu kelalaian ini tidak diterima alasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu mengatakan itu, persaksian itu, supaya di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan kami termasuk orang-orang yang lalai. Satu. Yang kedua, aw taqulu innama asyraka abauna wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, atau kalian mengatakan sesungguhnya yang berbuat syirik adalah bapak-bapak kami. Bapak-bapak kami yang berbuat syirik, sedangkan kami adalah anak keturunan yang hanya mengikuti mereka. Itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang ingat. Tapi masuk kepada fitrah. Sebab kalau perjanjian itu hanya disebutkan, terus kepada kita tidak berbekas apa-apa, kita bisa menggugat Allah Subhanahu wa taala. Bisa berhujah seperti tadi. Apakah kita anak keturunan dari bapak-bapak kami, atau kami adalah orang-orang yang lain? Ternyata alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengakuan tauhid rububiyah adalah amrun fitri, adalah persoalan yang sudah menjadi fitrah. Itu yang kita perlu tegaskan. Maka kalau ada orang-orang yang berbuat syirik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang yang syirik akan selamat? Enggak ada yang selamat. Makanya Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Nah, ini yang rasul diutus adalah urusan-urusan tauhid uluhiyah. Nanti kita akan bahas. Sekarang sebagian mana rububiyah. Sebagian dari makna tauhid rububiyah. Pada bab ketiga, ba'du ma'ani ar-rububiyah. Pada fakrah matan yang ketiga dari kitab Imam Tahawi menyebutkan yang ketiga ada al-khaliq war-raziq. Allah al-khaliq war-raziq. Ini makna yang paling penting disebutkan dalam kitab Aqidah Tahawiyah ini. Al-Khaliq Ar-Raziq, sebagai pencipta sekaligus sebagai pemberi rezeki. Kita diciptakan, otomatis Allah yang memberi rezeki. Tidak mungkin Allah menciptakan seorang hamba atau makhluk yang membutuhkan makan tapi tidak dikasih rezekinya. Pasti dikasih. Cuman keyakinan kita mungkin masih masalah. Yakinlah bahwa yang menciptakan pasti Dia yang memberi rezeki. Lah katanya kalau nggak dicari nggak dapat. Allah sudah memberi rezeki pada setiap orang. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi termasuk manusia kecuali
Allah lah yang memberi rezekinya. Pada zaman dahulu, zamannya Imam Ghazali, dia berkeyakinan sedikit Jabariyah pada awal-awal sebelum dia berhijrah kepada pendapat yang benar. Imam Ghazali yakin setiap orang sudah diberikan rezekinya sama Allah. Dia buktikan. Dia naik ke menara masjid tinggi sekali. Dia pasti ada yang beri rezeki dalam anggapannya. Rupanya murid-muridnya pada kesian. 1 hari, 2 hari, 3 hari, murid-muridnya di bawah mengatakan, imam nih kasihan nih, bisa mati nih. Terus dibawakan makanan oleh murid-muridnya. Nah, ketika sampai kepada Imam Ghazali, nah kan saya bilang setiap orang pasti rezekinya udah dijamin. Tapi itu pendapat Qadariyah. Karena rezeki itu bagaimanapun mesti dicari. Mencari rezeki adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu indallahi rizq. Carilah rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mesti mencari. Nah, sementara Imam Ghazali paham Jabari itu sudah ditinggalkan, kemudian dia mengetahui bahwa bagaimanapun rezeki sudah disediakan, tapi Allah menyuruh kita mencarinya. Nah, kemudian letak mencari rezeki atau maisha itu di situ bernilai amal soleh, bukan untuk menghasilkan berapa banyak. Semakin banyak bekerja semakin dapat banyak. Enggak. Ada orang bekerja siang malam, rezekinya sedang-sedang saja. Ada yang tidak bekerja segitu kerasnya, rezekinya melimpah. Sebenarnya kehidupan dunia ini adalah ujian untuk mencermati bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syarahnya Al-Khaliq Ar-Raziq. Kata Imam Tahawi, khaliqun bila hajah, raziqun bila maunah. Mencipta dengan tidak membutuhkan sama sekali ciptaannya itu, kemudian memberi rezeki dengan tanpa kesusahan dan kepayahan. Nah, dalilnya, syarahnya, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sudah kita kenal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa razzaqul dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tugas kita beribadah. Mencari rezeki itu bagian dari ibadah. Mencari rezeki itu bagian dari ibadah. Aku tidak menghendaki dari mereka berupa rezeki, dan tidak menghendaki juga mereka, tidak berharap mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah adalah Dia pemberi rezeki yang maha kuat, ya, yang maha kuat.
Kemudian ditulis juga dari Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis qudsi yang bunyinya sebagai berikut. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalik mimma 'indi illa kama yanqusul muhib idza adkhalal bahr. Hadisnya cukup panjang, kemudian dipotong yang berkenaan dengan judul ini saja. Artinya berkata Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan dari Rabbnya dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dari kalian sejak zaman Nabi Adam wa akhirakum sampai nanti menjelang kiamat orang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa insakum baik manusia semuanya maupun jin semuanya, karena jenis makhluk ini manusia dan jin yang dia makan, malaikat nggak makan, nggak dapat rezeki. Dalam arti makanan, malaikat nggak makan. Yang makan itu manusia dan jin, hewan, tapi tidak terkena taklif. Yang terkena taklif adalah jin dan manusia. Nah, kata Allah dalam hadis qudsi ini, seandainya orang yang pertama dari kalian dan orang yang terakhir dari kalian manusia, semuanya manusia dan semuanya jin, berdiri qamu fi su'aidin wahid, berdiri satu lembah, ya, di satu lembah, kemudian fas'aluni, kemudian meminta kepadaku permintaan yang banyak, fa'ataitu kulla insan, kemudian aku berikan setiap orang masalah tahu yang dia minta, mana naqasa dzalika mimma indi, yang demikian itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku. Kekayaan Allah tidak berkurang. Kama yang kusu, sebagaimana berkurangnya, ya, apabila jarum dimasukkan ke dalam lautan, kemudian apa yang terbawa oleh jarum itu dari air lautan. Ibarat rezeki Allah itu seperti lautan, diminta oleh seluruh manusia yang pertama dan akhir, jin yang pertama dan akhir, paling akhir. Yang berkurang dari sisi Allah berupa rezeki lautan itu seperti jarum dimasukkan ke lautan, kemudian diangkat. Ada yang terbawa. Riwayat Imam Muslim, hadis qudsi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Kemudian penjelasan dari yang ditulis oleh Imam Tahawi, Raziq bila mu'unah,
Dia sebagai pemberi rezeki. Artinya bila thiqal wala kulfu. Dia yang memberikan rezeki tanpa kesulitan. Enggak ada susahnya memberi rezeki. Dan tidak ada keterpaksaan. Nah, itu yang mesti kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kalau kita minta, jangan beranggapan Allah tidak memberi kepada kita. Cuma yang kita minta tidak selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta, paling-paling mintanya benar, doanya benar, permintaannya benar, dalam rangka kebaikan, tidak memutus silaturahim, itu seorang hamba mendapat 1 dari 3 kemungkinan. Satu, disegerakan, diberikan permintaannya di dunia ini, atau ditangguhkan sampai di akhirat menjadi timbangan amal soleh, atau dari doa itu kita dihindari oleh Allah karena mendapatkan musibah, tidak jadi. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, kalau begitu aku akan memperbanyak doa. Kata Nabi SAW, Allah lebih banyak lagi mengabulkan. Nah, kita harus optimis. Ada seorang sahabat, kalau berdoa dia tidak ingin dijawab di dunia ini. Kalau berdoa tidak ingin dijawab oleh Allah di dunia ini, berarti dia tinggal 2. Entah disimpan di akhirat sebagai tabungan, atau dia dihindari musibah. Harapannya di akhirat menjadi tabungannya. Nah, berdoa itu tidak pernah rugi, maka banyaklah berdoa. Yang berikutnya Al-Muhyil Mumit. Al-Muhyil Mumit, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini juga kita sudah mengerti benar. Imam Thahawi berkata dalam Faqra, dalam matannya ini, matan yang keempat, urutannya keempat, tapi pada aslinya termasuk matan ke-12 dalam susunan ini, tahdib ini yang keempat. Mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah. Allah itu menghidupkan, mematikan tanpa rasa khawatir, dan membangkitkan tanpa kesusahan. Caranya bagaimana? Kata Syekh Ghurmaidi, al-mautu sifatun wujudiyah. Kematian itu diartikan sebagai yang wujud, bukan abstrak ya. Kalau kita kan kematian itu apa? Kematian bisa dilihat enggak? Enggak. Kalau orang mati ya itu orangnya mati. Kematian, kata-kata kematian itu kata sifat yang tidak berwujud. Maksudnya itu sifat, tapi sifatnya yang abstrak, yang kata-kata abstrak. Tetapi di dalam kitab ini disebutkan
Al-mautu sifatun wujudiyah. Jadi berbentuk betul, berbentuk zat. Bukan yang abstrak, tapi berbentuk. Nah, bagaimana keterangannya kematian itu berbentuk? Ternyata ada dalil kematian itu adalah yang wujud. Dalilnya adalah satu, firman Allah dalam Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian diciptakan, dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, sesuatu yang tidak ada tidak disifati dengan sifat yang makhluk. Padahal Allah menyebutkan ayat ini sebagai mana ayatnya alladzi khalaqal mauta. Ya. Sementara sesuatu yang tidak ada, misalnya tidak ada, abstrak misalnya, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kematian diciptakan oleh Allah dan ditambah dengan hadis riwayat Bukhari, Muslim, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yuta bil mauti yaumal qiyamah ala suratin kabsin amlah fadubiha bainal jannati wan nar. Pada hari kiamat nanti didatangkan kematian, bukan orangnya, tapi kematiannya, bentuknya wujud kematian. Orang mati, binatang mati kan enggak, tapi kematiannya dalam wujud, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kibas yang gemuk. Kemudian kematian itu disembelih antara surga dan neraka. Nah, memang setelah itu tidak lagi ada kematian. Orang yang di surga hidup selama-lamanya, yang di neraka apalagi hidup selama-lamanya. Nah, wa in kana 'aradan fa Allah taala yuqallibu 'ainan. Ya. Sekalipun kematian dalam dunia kita ini adalah abstrak, tapi Allah menggantinya, membentuknya jadi wujud yang nyata. Nah, kematian itu jadi nyata. Nah, Allah al-muhyi wal mumit. Allah menghidupkan bila masyaqqah, ya. Bila makhafah, ba'itsun bila masyaqqah. Silakan adzan dulu. Ya, kita sambung sebentar sedikit. Wa in kana huwa wa in kana araban fa Allah taala yuqallibuhu ainan. Sekalipun kematian itu pada umumnya adalah sebuah karakter sifat abstrak, tidak berwujud di dunia ini, tapi Allah mengembalikannya dalam bentuk materi, zat, wujud materi, seperti yang tadi dibawakan oleh hadis bahwa kematian berupa seekor kibas, kemudian disembelih antara surga dan neraka. Maka kematian tidak ada selama-lamanya. Kalian akan hidup abadi di surga atau di neraka.
Kemudian matan kelima atau 102 dalam matan aslinya, mulku subhanahu likulli syai'. Milkuhu subhanahu likulli syai'. Allah adalah pemilik terhadap segala sesuatu. Yang di muka bumi adalah milik Allah. Maka kalau yang milik Allah terserah mau diambil kapan. Yang nyawa kita, nyawa orang yang kita cintai, harta kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yamliku kulla syai' wala yamlikuhu syai'. Wala ghuniya 'anillahi ta'ala tarfata 'ain. Wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ain faqad kafara wa sara min ahlil hain. Syarahnya adalah Allah memiliki segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, dan Dia tidak dimiliki oleh sesuatu pun. Tidak ada orang yang berlepas dari Allah. Tidak bisa kita lepas dari Allah. Semuanya makhluk lepas dari Allah. Barang siapa merasa tidak membutuhkan Allah, barang sekejap saja, maka dia menjadilah kafir. Dia termasuk calon orang-orang yang celaka. Nah, ini kita mesti tauhidnya diluruskan lagi. Barang siapa kita merasa tidak membutuhkan Allah, sekejap saja termasuk orang-orang yang celaka. Padahal kepada Allah lah segala sesuatu itu bergantung. Tidak ada yang lepas dari Allah sekejap saja. Barang siapa merasa tidak membutuhkan Allah, maka dia termasuk orang yang celaka. Nah, pendapat ini adalah hakun zahir, kalamun haq zahir wala khifa alaih. Kalimat ucapan yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Jamaah yang berbahagia, sifat-sifat rububiyah memang tidak semuanya dibahas dalam kitab ini, tetapi yang pokok-pokok saja, karena semuanya dalam amrun fitri. Kita pasti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bergantung atau berlepas dari Allah, naudzubillah min dzalik, dia termasuk orang-orang yang celaka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, barangkali ada yang bertanya, tafadhol. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.